Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Chapter 18 kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa atau belajar mandiri OSN Fisika pada pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Kita lihat pada soal yang pertama. 3 benda berada dalam sistem diisolasi. Masing-masing bermassa M1, M2 sama dengan 2M1, M3 sama dengan 3M1. Ketiga benda memiliki arah gerak berbeda. Nah, mungkin dalam suatu ruangan atau kelereng juga boleh, dalam suatu tempat, dalam botol atau gimana ya, boleh model itu. Tetapi semua benda memiliki kecepatan awal yang sama sebesar V0. Satu kali atau lebih tumbukan elastis. Berarti tumbukannya elastis sempurna terjadi di antara pasangan benda yang tidak berinteraksi. Gunakan pendekatan energi untuk menemukan kecepatan akhir maksimum yang mungkin pada masing-masing benda. Ya, berarti kalau maksimum ya M1, maka yang lain dianggap diam, maka M1 leluasa bergerak. M2 maksimumnya berapa kecepatannya, maka M1, M3 dianggap diam, dan seterusnya. Kita lihat pembahasannya ya. M1, kemudian M2 itu 2M1, M3 3M1, berapakah V maksimumnya? Kita lihat energi pada masing-masing benda. Energi total awal ketiga benda ya dengan kecepatan V0 ya. Pada M2 2M1, pada M3 3M1, maka begini kejadiannya ya. Totalnya pada awal kita hitung satu persatu. EK1 sama dengan setengah M1 V0 kuadrat. Karena ini tidak ada perubahan, tetap M1. EK2 setengah M2 V0 kuadrat. Ya, M2 2M1. Maka hasilnya adalah M1 V0 kuadrat. EK3 setengah ya, M3 V0 kuadrat, maka setengah dikalikan 3M1 V0 kuadrat, 3/2 ya, 3/2 M1 V0 kuadrat. Maka totalnya harus jumlahkan EK1 ditambah EK2 ditambah EK3, itu sama dengan ya, ini setengah tambah 1 3/2 ya. Kan itu 3/2 ditambah 3/2 6/2, maka seluruh totalnya adalah 3M1 V0 kuadrat ya. Ini yang kita inginkan untuk energi total masing-masing, kemudian dijumlahkan menemukan ya 3M1 V0 kuadrat. Paham ya? Maksimum pada M1, maka M2, M3 dianggap tidak bergerak atau V-nya sama dengan 0. M2 yang dicari, maka M1 dengan M3 kecepatannya dianggap 0. M3 yang kita cari, maka M1 dengan M2 dianggap diam atau sebagai kecepatannya sama dengan 0. Maka seluruh yang dilakukan adalah 3M1 V0 kuadrat pada persamaan 1. Kita lanjutkan. Kecepatan maksimum salah satu partikel dipenuhi jika
kecepatan akhir dua partikel lainnya sama dengan 0. Tadi sudah saya katakan ya, supaya dia berdiri sendiri. M1 ya M1, M2 M2 ya. M1 V1, M2 V2 dan seterusnya ya. Maka energi akhirnya harus sama dengan energi awalnya. Awalnya adalah total ketiganya dijumlahkan tadi ya. M1 ini M2 M sama dengan 2M1 M3 3M1 berapa V maksimumnya. Maka dengan demikian ini persamaan tadi kita masukkan setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat ditambah setengah M3 V3 kuadrat. Ini pada energi akhir ya, sama dengan 3M1 V0 kuadrat. Untuk mencari kecepatan maksimum pada benda satu ini, maka V2 sama dengan V3 sama dengan 0 kan itu ya. Kita lihat pada benda M1, V2 sama dengan V3 sama dengan 0. Ini harganya 0. Maka setengah M1 V1 kuadrat sama dengan 3M1 V0 kuadrat. Ini dikalikan ya, ini 0, ini 2 kali 3 adalah 6. M1 bagi M1 adalah 1, maka V1 kuadrat adalah 6V0 kuadrat ya. V1 kuadrat sama dengan 6V0 kuadrat. Sehingga V maksimumnya, V1 maksimum juga sama dengan 6V0 kuadrat. Maka V1 maksimum adalah V0 akar 6. Ini yang kita inginkan ya. Jadi kecepatan V1 adalah V0 akar 6. Kita lihat pada benda kedua. Maka V1 sama dengan V3 sama dengan 0. Ini 0, ini 0, ini 2M1. Kan itu. 2M1, 2 bagi 2 adalah 1, maka M1. Ya. M1 V2 kuadrat sama dengan 3M1 V0 kuadrat. Maka V2 kuadrat tetap 3V0 kuadrat, karena ini sudah hasilnya 1 kan itu ya, paham ya. Nah, sehingga V2 maksimum kuadrat 3V0 kuadrat, maka V2 maksimum sama dengan V0 akar 3. Ini untuk pada benda kedua. Sekarang pada benda ketiga, M3 sama dengan 3M1. Ini 0 ya, maka V1 sama dengan V2 sama dengan 0, maka ini 3M1 ya. Ini 3M1 nah itu. Ini 3M1, ini 3M1. Masih ada 2V0 kuadrat pada V3-nya ya. V3 kuadrat sama dengan 2V0 kuadrat. Yang itu ya. Nah, paham ya? Nah, ini 3M1, 3M1 dibagi 1 masih ada 2V0 kuadrat. Maka V3 maksimum kuadrat sama dengan 2V0 kuadrat, sehingga V3 maksimum adalah V0 akar 2 ya. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 1. Melihat peran pada benda masing-masing, maka kalau mau mencari V1, V2, V3 dianggap 0 karena terisolasi ya. Ini adalah pada soal nomor 1, inilah kesimpulannya yang kita dapatkan. Kita lihat pada soal nomor 2. Bola A bermassa M dan kecepatannya VA menumpuk bola B yang identik secara renting sempurna. Bola B mula-mula diam, tunjukkan bahwa sudut antara kedua bola setelah tumbukan 90 derajat. Kita lihat, buktikan sudut antara kedua bola setelah tumbukan 90 derajat. MA sama dengan MB sama dengan M ya. Ini maaf terjadi kesalahan ya, bahwa ini VA
Ini VA adalah kecepatan pada A, VB-nya sama dengan 0. Ini maaf, ini harus dikoreksi bahwa VA-nya pada kecepatan A, VB-nya mula-mula adalah 0 atau diam, ya. Itu yang diinginkan. Ya, kita lanjutkan. VA adalah kecepatan sebelum tumbukan, VB kecepatan sebelum tumbukan sama dengan 0. Jadi di sini tidak ada, ya. Ini tidak ada, ini, ya. Kemudian persamaan hukum kekekalan momentumnya itu MAVA ditambah MPVB sama dengan MAV aksen A ditambah MPV aksen B. Karena terjadi tumbukan lenting sempurna, ini persamaan hukum kekekalan momentum. VB sama dengan 0, maka M, ya, karena masanya sama, MVA, ya, ditambah 0 sama dengan M V aksen A ditambah M V aksen B, ya. Maka M kiri dengan M kanan dibagi menjadi 1 sehingga VA sama dengan V aksen A ditambah V aksen B. Untuk mencari sudut antara dua benda setelah tumbukan, maka sebaiknya kita menggunakan sistem jajaran genjang seperti pada vektor, artinya harus menggunakan perkalian dot. Maka kalau VA dot VA, maka V aksen A ditambah V aksen B dot V aksen A ditambah V aksen B. Jadi kalau ini dikalikan, ini juga dikalikan, perkalian dot, ya. Maka V aksen VA dot VA itu sama dengan, ya, V aksen A ditambah V aksen B dot V aksen A ditambah V aksen B, ya. Maka dari sini menemukan harganya adanya cos theta, ya. VA kuadrat ditambah VB kuadrat ditambah 2VA VB cos theta, kan itu. Ini 2 V aksen A dikalikan V aksen B cos theta. Jadi digunakan perkalian dot supaya kita menemukan nih VA kuadrat sama dengan V aksen A kuadrat ditambah V aksen B kuadrat ditambah 2 V aksen A kali V aksen B cos theta. Ini persamaan menggunakan sistem atau menggunakan metode perkalian dot. Kita lakukan hukum kekekalan energi, ya. Maka ini setengah M, ya. VA kuadrat ini sebelum tumbukan karena B-nya diam, maka yang ada setengah MVA kuadrat sama dengan setengah M V aksen A kuadrat, ya, ditambah dengan setengah M V aksen B kuadrat. Ini M-nya sama, kemudian dikalikan 2 dibagi dengan M, hasilnya VA kuadrat sama dengan V aksen A kuadrat ditambah V aksen B kuadrat. Ini semua dikalikan 2 dibagi dengan M, kan itu. Ini ketemunya. Perkalian tadi, ya, perkalian dot tadi, ini hasilnya. VA kuadrat sama dengan V aksen kuadrat, V aksen A kuadrat ditambah V aksen B kuadrat ditambah 2 V aksen A kali V aksen B cos theta. Dimasukkan persamaan ini menjadi V aksen A kuadrat ditambah, ya, V aksen B kuadrat sama dengan V aksen A kuadrat ditambah V aksen B kuadrat ditambah 2 V aksen A kali V aksen B cos theta. Ini harganya 0. Maka 2 V aksen A kali V aksen B cos theta sama dengan 0, ya. Maka dengan demikian yang memiliki harga 0 adalah 90 derajat. Cos theta sama dengan 0, ya. Maka tetanya 90 derajat. Inilah cara membuktikan, ya, hukum kekekalan momentum. Karena adanya tumbukan lenting sempurna harus berlaku hukum kekekalan energinya. Paham, ya? Nah, inilah yang kita inginkan pada soal nomor 2 dan keseluruhannya
dari 1 sampai 2 sudah kita bicarakan bersama-sama dan sudah menemukan banyak kesimpulan. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.